Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapita Sari Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya dari semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran ataupun penelitian saya yang berjudul dengan pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar remaja pada usia 11 sampai 17 tahun. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan pengertian media sosial. Pengertian media sosial ini adalah media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi antara umpan balik ataupun antara dua arah dengan umpan balik. Media sosial ini memiliki jenis yang beragam, seperti media yang dapat membagikan foto, video, ataupun tulisan, dan masih banyak lagi. Media ini mudah diakses dari berbagai kalangan maupun usia. Penggunaan media sosial ini yang menggunakannya yang paling banyak yaitu usia remaja. Media sosial ini memiliki dua sisi yang dapat mempengaruhi seseorang individu dari sisi positif ataupun negatif. Media sosial dapat menjadi modal untuk membagi cerita dan kreativitas seseorang. Jika media sosial ini menjadi candu yang negatif, ia dapat mengabaikan sifat egosentris dan media sosial individu. Baiklah, penggunaan media sosial ini yang berlebihan pada remaja dapat membuat kecanduan sehingga sibuk dengan dirinya sendiri. Adapun dampak positif media sosial ini bagi remaja, yang pertama, remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini, karena mereka akan belajar bagaimana cara mereka beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Maksudnya itu remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan mereka melalui media sosial seperti dari Facebook. Mereka akan melihat berbagai kegiatan-kegiatan yang ada yang orang lakukan pada saat, dan orang tersebut membagikan foto ataupun videonya ke sosial media tersebut. Dan yang kedua itu, remaja dapat memperluas jaringan pertemanan. Yang dimaksud dengan remaja dapat memperluas jaringan pertemanan yaitu berkat situs jaringan sosial, remaja menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain, ataupun di sini mereka tidak saling kenal tapi mereka sudah berteman melalui sosial media, yaitu dari mereka tidak kenal dan mereka akan mengenalnya melalui sosial media, ataupun mereka sering chattingan, menanya-nanya kabar, bagaimana atau di mana, siapa namanya, begitu kan. Jadi mereka itu menjadi banyak memiliki teman. Dan yang ketiga itu, remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri mereka melalui sosial media, yaitu mereka akan termotivasi dari orang-orang yang berada di media sosial mereka sendiri. Seperti contohnya itu, seseorang membagikan foto ataupun video mereka. Contohnya ini saya membuatnya seperti saya melihat seseorang membagikan fotonya dengan memakai baju seragam ataupun yang bertandakan mereka itu berprofesi sebagai
guru. Dan dari situ kita akan melihat seseorang ini sangat giat belajar supaya mereka dapat mencapai tujuannya ataupun cita-citanya, yaitu menjadi seorang guru. Dan dari situ kita juga harus berusaha dan ingin menjadi seperti orang yang kita lihat di media sosial tersebut. Dari kita melihat cara berpakaiannya, yaitu seperti menggunakan seragam guru kan. Dan dari situ kita akan menjadi lebih giat untuk belajar. Dan yang keempat yaitu situs jaringan sosial membuat remaja menjadi lebih bersahabat ataupun perhatian dan memiliki empati yang sangat tinggi, yaitu mereka dapat memberikan contohnya itu seperti ucapan selamat hari ulang tahun kepada seseorang yang mereka teman melalui media sosial tersebut. Dan di situ kita akan melihat kalau kita membuka media sosial itu seperti contohnya Facebook, di situ kita akan melihat ataupun kita dapat notif pemberitahuan dari misalnya contohnya Iqbal sedang berulang tahun, kan begitu. Itu seterusnya kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kita yang berada di sosial media tersebut, seperti ucapan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu, dan lain-lain sebagainya. Dan dampak negatif media sosial itu juga banyak, yaitu termasuk diantaranya remaja menjadi malas belajar ataupun malas berkomunikasi dengan dunia nyata. Mereka akan malas belajar, di sini maksudnya itu seperti mereka tidak akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ataupun apa sebenarnya jawaban yang paling benar, dan mereka hanya memanfaatkan Google ataupun mencari di internet apa sih jawaban yang tepat pada soal yang ibu berikan tersebut, dan mereka hanya mencarinya di internet, tidak mencari tahu lagi lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan yang seterusnya yaitu sosial media akan membuat remaja lebih mementingkan diri sendiri mereka, menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka. Yang dimaksud dengan membuat remaja lebih mementingkan diri sendiri mereka, menjadi tidak sadar dengan lingkungan mereka, yaitu mereka tidak mementingkan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Mereka hanya mementingkan dunia maya. Mereka tidak mementingkan dunia maya, di dunia nyata, hanya mereka mementingkan di dunia maya. Contohnya itu seperti kita mengadakan reuni, dan di situ kita akan berkumpul bersama teman-teman kita yang awalnya kita berada dalam satu sekolah yang sama ataupun kelas yang sama. Di situ kita akan menanyai kabar, tapi mereka tidak mementingkan teman-teman mereka. Mereka hanya sibuk dengan gadget masing-masing ataupun dunia maya masing-masing. Yang seterusnya itu, bagi remaja tidak ada aturan ejaan dan bacaan ataupun tata bahasa di dalam situs jaringan sosial, dan mereka akan terbiasa membaca itu tidak mementingkan tanda titik, koma ataupun tanda tanya seru. Mereka hanya menyamakannya di dunia nyata. Dan seterusnya yaitu adapun faktor yang mempengaruhi prestasi belajar pada siswa, yaitu yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang, atau individu
itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Faktor internal ini umumnya sifat dan sikap yang menimbulkan personal masalah sosial adalah sifat ataupun sikap seperti malas bekerja, tidak memiliki kepedulian dan empati, ataupun dan mengindahkan peraturan, mudah menyerah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan yang di sekitarnya termasuk orang-orang terdekatnya sendiri. Adapun faktor eksternal yang menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial adalah faktor kependudukan, faktor lokasi, dan faktor ekonomi, dan faktor lingkungan, dan juga termasuk faktor sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.